Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-ghani 'anil syukri syakirin wal ghani 'anil hamdil hamidin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyil ummil ladzi wulida wa bu'itsa bi Makkah thumma hajara wa mata wa dufina bil Madinah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita senantiasa sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan aktivitas kita dengan sukses. Salah satu bentuk suksesnya itu kalau di akhirnya nanti ada nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kebahagiaan yang luar biasa bagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita merasa di situ kita diliputi oleh suasana rahmat. Suasana kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Perasaan seperti ini mudah-mudahan memang berawal dari keimanan kita, kesiapan kita, memanfaatkan momen yang sangat strategis, baik untuk menata kehidupan di dunia ini, karena puasa itu intinya mengendalikan diri, termasuk dalam pergaulan, karena tidak akan ada pahala di akhirat kalau di dunia ini tidak baik. Maupun memang apa yang dijanjikan oleh Allah, pahala di akhiratnya. Nah, suasana di awal Ramadan ini, kita mau sedikit elaborasi agar kita mampu memberikan persembahan. Bahasa tema kita adalah kualitas ibadah Ramadan itu. Pemirsa sekalian, bulan suci Ramadan yang dihadirkan oleh Allah ke kita sekalian, itu seperti yang sudah maklum, dia sangat mulia, kesempatan yang terbaik bagi kita untuk memuliakan diri. Oleh karenanya harus ada sesuatu yang juga berkualitas kita berikan di dalamnya. Nah, untuk berkualitas ini pemirsa sekalian, harus ada memang pengetahuan yang cukup, wawasan yang cukup tentang ibadah-ibadah yang disiapkan oleh Allah di Ramadan itu. Nah, karena ini awal Ramadan, apa sih yang menjadi membuat kualitas ibadah Ramadan atau puasa Ramadan kita itu bisa kita kategorikan berkualitas? Kita kasih contoh begini. Pelayanan yang terbaik, pengabdian yang terbaik, yang khairun nasi anfa'uhum linnas itu, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Nah, dalam puasa Ramadan itu diantisipasi oleh agama bahwa puasa ini bukan untuk menjadi loyo-loyoan. Loyo-loyoan istilah saya saja itu. Mungkin bukan bahasa baku. Untuk lemas. Dengan alasan tidak makan, tidak minum menyebabkan kita lemas. Betapa hebatnya syariat puasa yang dihadirkan oleh Allah itu. Allah muliakan agar kita kuat diantisipasi dengan namanya sahur. Jadi, kualitas puasa bukan dengan meminimalkan pelayanan kepada sesama.
taruhlah misalnya yang ASN, yang karyawan di kantor-kantor, di BUMN, bukan atau tidak sepenuhnya benar kalau meminimalkan pelayanan kepada orang dengan alasan puasa tidak makan, tidak minum itu. Maka berkualitas di dalamnya adalah Allah tambahi motivasinya ke kita, bahwa agar puasa kita itu berkualitas, maka sahurlah. Sebab itu tadi komitmennya. Jangan meniadakan, bahkan meminimalkan pelayanan keumatan gara-gara puasa. Nah, sahur menjadi kuncinya. Ayo rajin sahur. Nabi bersabda begini, tasahharu, bangunlah makan sahur. Fa inna sahura barakah, karena sahur itu melahirkan atau mendatangkan berkah. Maknanya adalah memang Allah sudah siapkan balasan yang baik bagi kita dalam bentuk pahala yang akan Allah nilai di akhirat kelak. Tapi juga di dunia. Kenapa ada di dunia? Karena kerja-kerja sehari-hari itu tidak menjadi hilang sama sekali. Ada, yaitu tadi, bagi kita yang biasa sarapan pagi, diganti dengan sahur sebelum subuh itu melahirkan berkah. Maka berkah yang dimaksud di situ adalah kekuatan. Ini salah satu yang menyebabkan kualitas puasa itu ada. Bagian dari itu pemirsa sekalian adalah yang dimaksud dengan puasa yang berkualitas, memang ada kekuatan di dalamnya. Kekuatan yang kita maksud adalah ada kemampuan mengamalkan ibadah-ibadah. Saya sudah kecualikan ibadah yang pelayanan keumatan tadi. Ada ibadah-ibadah yang kita lakukan yang memang kita kuat melakukannya, kita mampu melakukannya, kita merasa di situ ada kualitasnya. Karena ya tidak bisa terlepas dari adanya kesiapan dari awal, giat dari awal untuk memasuki bulan suci Ramadan agar ibadah kita di dalamnya itu baik dan kita pakai istilah ini berkualitas. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan, Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu.
Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi kita sangat merasa gembira, senang memasuki bulan suci Ramadan ini. Ada yang menarik bagi kita sekalian seiring dengan tema kita, kualitas ibadah Ramadan itu. Kalau kita coba ulangi motivasi dari Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali ini adalah salah satu referensi yang paling menjadi rujukan di perguruan tinggi seluruh dunia, bukan hanya di perguruan tinggi Islam saja, karena memang ajarannya begitu baik. Ada salah satu di antaranya yang boleh menjadi upaya kita agar tahu diri dan berupaya naik kelas. Imam Ghazali menggambarkan begini dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau membagi puasa itu dengan 3 derajat atau 3 tingkatan. Maknanya beliau klasifikasi seperti ini agar kalau kita sadar bukan hanya puasa secara otomatis, secara umum itu kita melihat diri kita lalu ada keinginan untuk meningkat. Pertama, Al-Ghazali memberikan kelas puasa seperti ini. Shaumul awam. Puasanya orang awam. Tingkatan yang kedua, shaumul khas. Puasanya orang khusus. Yang ketiga, ini lebih tinggi lagi tentu, khawasul khawas atau puasanya orang yang khusus, bahkan lebih khusus lagi. Ini sebuah tingkatan gambaran keimanan seseorang. Kalau awam itu mungkin kita ini semuanya. Memahami puasa pada ta'rifnya atau standar fikhinya. Apa itu? Imsakun muftirin jami'an nahari. Menahan diri dari tidak makan, tidak minum, atau segala hal yang membukakan puasa sepanjang hari. Itu pasti kita. Ini yang dasar. Tapi ada orang yang awam itu memang hanya pada tingkat ini. Ada gambaran menurut Al-Ghazali yang lebih naik lagi. Khawas. Yakni puasanya para orang-orang soleh yang sudah mampu tidak hanya meninggalkan makan minum pada siang hari, tapi juga dia sudah yakin mampu melakukan hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang merusak. Apa itu? Hal-hal fikirannya mengira-ngira orang. Ini. Apalagi sampai kepada menggibah. Kalau orang awam tadi, saumul am, kualitas am, apa konsekuensinya itu? Sudah tidak wajib mengganti atau mengqadha puasanya. Ini sudah positif sebenarnya, tapi dia masih harus meningkatkan terus, belajar terus agar bisa naik dari kelas ini. Nah, pada puasa khas itu sudah mampu meninggalkan hal-hal yang mengira-ngira orang, menggibah-gibah orang, merancang-rancang hal yang tidak baik bagi sesamanya. Itu puasanya para orang soleh. Ada catatan di sini pemirsa sekalian. Tapi masih sering ada godaan. Sudah dia lupa, ini tidak baik. Saya berencana begini, kayaknya tidak menenteramkan hati saya ini. Hilang lagi, dia tidak jadi perbuat. Dalam Islam pemirsa sekalian, meniatkan sesuatu yang tidak baik, tapi belum terlaksana, itu belum menjadi dosa. Jadi meniatkan sesuatu kalau kita bisa meredamnya itu belum menjadi dosa.
Bedanya dengan kebaikan, bedanya nih pemirsa sekalian, meniatkan kebaikan tapi belum mampu mewujudkan, itu sudah ada pahala. Oh, luar biasa agama Islam itu ya. Saya ulang ini. Meniatkan perbuatan yang tidak baik itu belum menjadi dosa selama bisa kita tidak amalkan. Ini sudah mulai masuk kategori soleh, tingkat menengah kalau dalam ibadah puasa. Sudah luar biasa. Tetapi Al-Ghazali menggambarkan ke kita ini pemirsa sekalian. Ada lagi, mudah-mudahan ada kerinduan ke situ. Mudah-mudahan ada saumul khawasul khawas. Tingkatan puasa khususnya orang khusus. Tentu ini tidak mudah. Saya tentu baru berupaya dari awam ke kelas 2 tadi. Kualitas kelas 1 ke kelas 2. Mau naik, baru di situ. Tapi tidak apa-apa kita sebutkan ini khawasul khawas menurut Imam Al-Ghazali yang menjadi ilustrasi bagi kita. Apa itu puasanya? Khawasul khawas. Secara ta'rif fikhi dia sudah lakukan dengan baik. Tapi berdasarkan penghayatan, saya pernah sebutkan zauknya dari ibadah puasa itu, karena itu salah satu kualitas perasaan hadirnya ibadah itu. Maka berdasarkan pengalaman itu dari pengamalan, karena bagi pemirsa sekalian, pengalaman ada karena diamalkan, artinya dilatih terus. Dari awam berupaya untuk naik khas, berupaya lagi. Mungkin ada di antara kita yang mampu, dan saya berdoa mudah-mudahan juga bisa ikut pada kualitas ini. Nah, kalau khawasul khawas, dia sudah bukan hanya mampu meninggalkan larangan itu, terlintas, dia berjuang setengah mati untuk tidak. Datang lagi godaan. Tidak untung kok itu kalau tidak begini. Kalau tidak belok-belok begini, angka-angka itu rugi kok. Tidak ada bedanya kamu ini bos. Maaf ini. Ini kamu yang bos. Dia mampu tahan itu, selalu hadir. Masih selalu datang, luar biasa. Kembali itu godaan setan. Tapi kalau khawasul khawas, tingkatan yang tersempurna, ini tentu para aulia Allah, para nabi Allah. Tapi kita bisa punya wawasan seperti ini. Dia sudah sangat nyaman, sudah sangat enjoy. Ibarat seorang yang punya karisma itu sudah tenang, karena dia sudah garis lurus bagi dia pandangannya. Godaan apapun sudah tidak mengganggunya. Sekali lagi pemirsa sekalian, ini sekelas Al-Ghazali yang mengklasifikasi. Saya tidak berkata, apalagi pribadi, mohon maaf saja, tentu belum pada tingkat ini, jauh, masih pelajaran. Tapi mungkin ada di antara kita, karena usia, karena pengalaman, apalagi kalau ada isyarat-isyarat Allah ke kita, itu saudaramu, dipanggil oleh Allah, itu yang lainnya dipanggil oleh Allah. Saya mau berusaha lebih baik lagi ke depan, sehingga mendekati setiap kelas ini, kalau bahasa kita itu kualitas 1, 2, dan 3 ini, itu sangat baik. Mudah-mudahan kita tidak puasa otomatis, kualitasnya ya puasa. Kenapa? Puasa orang. Sahur, karena sahur orang. Baca Quran, karena orang juga baca Quran. Ibadah-ibadah begitu mudah-mudahan kita ada upaya lebih meningkat sebagai keberhasilan dari amalan-amalan kita yang dianjurkan dalam Ramadan ini. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax.
setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Kompas TV, rumah lu. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilustrasi yang saya kutip tadi dari kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Saya kitab Ihya Ulumuddin itu bukan beli sendiri. Terlalu tua, bahkan sudah tidak ada bungkusnya. Tapi izin pemirsa sekalian, saya baca itu sampai tidak ada bungkusnya karena masih terlalu muda. Begitu populernya kitab Ihya Ulumuddin itu. Sehingga saya sebut pada pagi hari ini. Baik pemirsa sekalian, kita lanjutkan. Puasa yang 3 kualitas tadi atau 3 tingkatan tadi yang digambarkan oleh Ihya Ulumuddin Al-Ghazali itu merujuk kepada hadis Nabi SAW. Bunyinya begini. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan tetap dikutip dalam Al-Ghazali ini, dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Uraian 3 tingkatan itu berdasar dari hadis ini. Apa sabda Nabi? Innamas shaumu junnah. Wahai kaumku, bahasa Nabi ini, fahamilah. Kalau Ustaz sekarang menerjemahkan ini, wahai kaum muslimin. Kira-kira gitu. Fahamilah. Bahwa puasa itu fungsinya. Jadi mudah-mudahan puasa kita itu kualitasnya fungsional. Fungsional. Innamas shaumu junnatun. Sesungguhnya puasa itu adalah benteng. Jadi puasa mulai ada kualitasnya pada individu, masing-masing kita yang berpuasa itu menjadi benteng bagi kita dari segala yang tidak baik. Detil dalam hadis itu, fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth. Maka kalau kita puasa, maka tidak boleh bicara sembarangan. Jadi gambarannya kira-kira gini. Kita biasa bergurau sebelum Ramadan. Ya mungkin kita gurauan ringan-ringan yang ditolerir oleh adat kita. Tapi bagi orang yang beda adat dengan kita, ini kurang berkualitas ini. Itu kalau kita masih lakukan di bulan Ramadan, tidak ada kehalusan jiwa, kira-kira bahasa begitu. Saya minjam ini bahasa. Tidak dirasakan itu, tidak ditinggal itu. Berarti kualitas puasa belum menjadi benteng bagi kita. Masih harus belajar. Lanjutan hadis Nabi. Wa ini mru'un qatalahu. Ini yang sulit ini. Sampai puasa sebagai benteng pada saat mulai berkualitas itu. Sekiranya ada godaan. Godaan yang lembut dan menggembirakan. Ada hasil misalnya. Ada keberuntungan misalnya. Atau sebaliknya. Godaan itu mengajak kita untuk tersinggung. Bahkan untuk marah. Bahkan diajak berkelahi. Dalam Ramadan, ini yang saya katakan tidak mudah tentu, butuh perjuangan. Kan kita ini orang
orang muslim terutama masih merasa muda, biasa lahir begini, kau ajak saya, ku beli. Melihat orang, kita hormati awalnya. Tapi dia ajak kita, bikin tersinggung jiwa kita, langsung kita melihatnya kecil. Itu godaan itu. Tapi pada saat kita puasa, Nabi anjurkan ini, jangan lihat setara temanmu itu, sehingga kamu terpancing untuk marah. Kira-kira gitu. Ini sekali lagi, ini juga tidak mudah pemirsa sekalian. Dia pancing kita untuk tersinggung, untuk marah. Pada saat puasa, karena setan itu tidak berhenti di Ramadan, tidak. Jangan difahami itu bahwa setan dibelenggu lalu kita leluas. Belenggunya itu di kita. Itu kira-kira, ya. Au syatamahu, dia caci kita. Syatama itu menganggap kita berbuat yang sama sekali tidak. Belum cukup dia tabayun, dia tuduh kita, misal ini. Atau sebaliknya. Jangan nuduh orang, kira-kira gitu. Kalau ada yang begitu, sadarilah, falyaqul inni shaimun. Pertama, sadarkan diri kita, ya Allah, saya puasa ya. Biar saya kalah. Biar saya diremehkan, saya puasa ya Allah. Tapi ada catatan pemirsa sekalian. Catatannya itu dalam agama ini kesolehan itu juga harus soleh bersama. Kalau hanya menyinggung pribadi, ini posisinya dan tidak berkembang jadi fitnah besar, apalagi terkait institusi itu. Jadi ini perlu pemahaman yang baik di sini. Tapi kalau kita biarkan makin berbahaya terkait dengan kampung kita, institusi kita, di mana kita beraktivitas, ya sadarkan, tapi tetap dengan cara ma'ruf. Tidak begitu Pak, tidak begini. Tapi kalau hanya pribadi, yang hanya sebatas itu saja, ya ini maksudnya, falyaqul inni shaimun, saya berpuasa. Lalu sampaikan ke orang. Menyampaikan ke orang maksudnya bukan dijawab, karena kapan disampaikan ke orang dia akan makin keras ke kita, bisa terpancing. Maksudnya kira-kira sampaikan dengan tenang. Kalau syatamahu ini tadi kita dicerca, dihina, kurang-kurangilah itu membalasnya. Nah, pada akhirnya pemirsa sekalian, sekali lagi tentu ini tidak mudah. Itulah sebabnya kita tadkirahkan, khususnya pagi hari ini saya coba angkat itu karena memang sesuatu ini tidak mudah. Kualitas puasa Ramadan yang kita lakukan, memang kita harus beranjak dari ukuran sehari-hari, pikiran sehari-hari kita yang head to head atau seimbang terus. Kau baik, saya baik. Kamu tidak baik, saya juga tidak baik. Memang harus ada latihan untuk naik. Caranya bukan menunggu orang lebih berkualitas dulu, baru kita ikut. Tapi dibalik. Saya duluan deh. Saya lah yang berupaya punya kualitas puasa yang baik. Kalaupun belum begitu semuanya, minimal saya. Kira-kira ini pesannya dari kita mengangkat tema kualitas ibadah puasa itu. Atau meraih kualitas ibadah Ramadan itu. Ini lebih kepada mendorong diri kita agar kita sendiri yang lebih awal menikmati itu. Puasa yang junnah, yang benteng itu. Benteng dari hal-hal yang tidak baik. Karena hal yang tidak baik pemirsa sekalian, sunnatullah dirasakan oleh kita. Melakukan sesuatu yang kurang baik, tidak bikin tentram jiwa. Tidak bikin bercahaya wajah kita. Orang bilang aura. Karena aura orang yang baik itu kan taratunji itu. Orang pengalaman ini. Kira-kira. Tapi kualitas ibadah puasa yang kita capai itu seiring dengan firman Allah la'allakum tattaqun adalah pesannya begini.
pelajari, hayati dan hayati agar bisa meningkat di dunia ini. Dan juga makna keduanya tattaqun itu adalah tetap berjalan komunikasi yang bersilaturahim di tengah kita, termasuk penekanannya karena kita di Ramadan ini masih banyak yang bertugas melayani, maka kualitas puasa juga kita tetap melayani kebutuhan umat. Layanan-layanan keumatan itu masih harus kita lakukan dengan baik. Dan bagi orang beriman, hilang benar itu rasa lelahnya, rasa capeknya kalau merasa berguna bagi sesamanya. Rasakan itu, hayati itu, karena itu gambaran kualitas ibadah Ramadan. Pemirsa sekalian, sangat terbatas yang bisa saya sampaikan, tapi kita senantiasa saling mendoakan agar Ramadan berkah bagi kita, meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala keterbatasan mengangkat tema ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.